Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lang semangat ibu-ibu nampak. Bu, itu dengan seromo bu. Pai berjalan ke Batu Sangka. Jauh jalan nampak. Pai berjalan ke Batu Sangka. Cakap mana cik? Ulangan dia. Pai berjalan ke Batu Sangka. Hari cakap ibu ya. Singgah sabanta mamanen tomat. Manen tomat saya ke Batu Sangka. Insya Allah Bapak Ibu semua selamat dan masuk surga. Ada cakap lah amin lah ya. Insya Allah Bapak Ibu semua selamat dan masuk surga. Tapi jawab dulu salam ambo dengan lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kau masuk surga saya. Kau ibu-ibu kalau mencari dari subi kau. Kau wajah-wajah masuk surga. Amin lah cik. Kau wajah-wajah orang ahli surga. Tak ada wajah neraka sih kau. Jadi boleh papa kan. Subhanallah. Kau wajah surga. Amin lah pak. Allah. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji milik Allah. Jadi segala puji ko milik Allah. Ikan lawak dipuji diorang pak, jangan gadang lo kapalo. Bu. Kalau dipuji diorang jangan gadang kapalo. Tu aja wek buya kalau dipuji diorang alhamdulillah. Karena memang pujian itu milik Allah pak. Baka awak memuji kepada Allah tu pak. Nan patamu Rabbul Alamin. Allah tu nan memelihara alam semesta ko. Dia awak pun tak bisa hidup di dunia orang pak. Kalau ndak diizin Allah. Nang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Dia sama. Ar-Rahmanir Rahim. Di Allah tu bu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia gihnya awak sehat pak. Dia sehat bu. Sehat bu. Alhamdulillah. Siapa lagi sehat? Allah. Lagi sehat awak. Allah kalau baragi kau mapak ndaknya pilih-pilih ada pak. Oh, kau buya kau mah. Labianlah seketik.
Oh, kau ndak buya kau nak madai nama. Kuranglah seketik. Ndak ada tu. Bu. Pernah ibu mencalik di luar tu orang ndak solat? Apa pernah calik di luar orang tak solat? Pernah Pak? Bu, pernah ibu calik di luar tu orang tak solat? Sehat tak? Sehat ayo. Iya kan? Dia tak solat, depannya sehat je. Kadang nak solat malah sakit. Allah tu kalau bahagia Pak Ibu hendaknya calik kurang solat, ko indak, ko baiman, ko indak, sama je dawaknya lagi sadar. Atau mangkonyo wak memuji Allah Pak sebagai orang dan baiman, dek karena wak dia nikmat sehat dan afiat, kita puji Allah. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Kurang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus masjid yang sama kita hormati, mulai dari ketua hingga kepada pengurus yang lain, termasuk takmir masjid kita.
Kemudian Bapak Ibu jamaah yang tadi sudah mengikuti pelaksanaan sholat Isya berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan bersama dengan Bapak Ibu semua untuk melapangkan hati kita. Anak di lapangan hati kita untuk mengikuti majelis ilmu. Apa majelis ilmunya? Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau Pak Ibu nak lapang hatinya, tak kemungkin Pak Ibu namuh duduk di sikon. Mau yakin situ. Dek ibu lapang hatinya, kemudian dilapangkan pulau wakatu. Kau hendak kan awak sibuknya, mode ibu-ibu kini lama lalu, ada bro? Ya kan? Tapi dek lapang hati bu, biarlah mau mandang ceramah dulu. Nah itu dia buat tu. Kau anak-anak pak pulau mode itu pulau, nak pak. Kalau anak apa lapang hati mendangan ceramah buya kini ko handphonenya matiin lo. Ya. Sebab nak mungkin Bapak Ibu ceramah berjalan awak main handphone, lain ke mungkin dua repeh. Nah, ya kan? Itu manggonya mohon maaf Pak yo. Ko HP-nya tolong ditinggal lo. Kok iyo awak kan mendengar ceramah. Bu. Ya ibu dong. Bukan merekam bu ya. Tak perlu Pak Ibu rekam. Beko cari saya di YouTube ambo ABTV berbagi. Masuk beko ke YouTube. Termasuk anak-anak kita tadi yang nasib masuklah ke YouTube. Tapi jangan lupa like, subscribe. Allah. Karena Pak Ibu melek, mensubscribe-nya, kemudian dibagikan, itu dah lo palu. Oh, masjid kami masjid Nurul Ikhlas. Apa Nurul Ikhlas Pak Ibu? Sebab kita ikhlas saja. Bu, lain ikhlas Ibu mendengar ini. Oh. Ambo ceramah tak lama-lama dah bu, 25 minit. Bantahnya. Bu, lebih baik sakete tapi masuk. Bu, jangan bu dong. Lebih baik sakete tapi masuk daripada panjang tapi tak kaji pendek saja bu. Bu jangan dong. Saya panjang-panjang kaji awak. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pesan dari Rasulullah. Awak menghadiri Maulid Nabi go Pak. Apa pesan Rasulullah? Man jalasa, cocok. Man jalasa fil majalisi sa'atan afdalu min salatin nawafili alfa rokaatin. Ini paham bu dong? Lain. Cepet mana paham? Allah. Pak Ibu, pasan Rasulullah ketika wak menghadiri majelis ilmu Maulid Nabi ko kecek Rasulullah sia sajo nandu dua
di majlis ilmu, saatan pada suatu waktu awak setelah solat afdalu lebih utama min salatin nawafili daripada solat sunnah alfa rakaatin 1000 rakaat. Nah kadang balo tau duduk siapa merdeka kau ya kan, adunan duduknya sambil menyandar. Ya kan? Adunan mau jual kaki, ada ibu pun jual kaki kau. Nah, duduk awak sambil menyandar, sambil mau jual kaki. Mau nak berangkat dah bukan menyandar lah. Bu, nak panik-panik rasul menyandar lah. Cari tapi menyandar sampai. Dapat dua. Nangka mau jual kaki, silakan mau jual kaki. Ni buya mengantuk saya ketek buya dah mahal sambil mengantuk. Ya silakan. Kalau lo kuliah. Allah karim. Kata Rasulullah, duduk awak di majlis ilmu kau kata Rasulullah lebih utama, lebih besar pahalanya daripada awak solat sunnah 1000 rakaat. Bu, le pernah ibu solat sunnah 1000 rakaat? Alu pernah lah. Sekali pun 1000 rakaat. Satu waktu 1000 rakaat lah pernah. Papa lah. Jangan ke tangan nana lah. Ada pak? Bu, you enggak ada? Nih, samu mana jambu? Hamba alun. Iya, apa-apa alun ibu-ibu hamba alun. Tapi bu, nilai awak duduk kini ko dek mandangan pengajian majlis ilmu mangko pahalanya sama je salat sunnah 1000 rakaat. Oh gadang pak. So mangkonya kalau ada majlis ilmu jangan male-male awak. Walaupun sabanta pak. Pak ibu yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu mangkonya mau ceramah ko nak perlu lama dah pak. Sabanta je. Yang penting ibu paham, ambo selesai. Selesai berceramah sama pulang wak. Ya dah bro. Ya ke pulang. Kini pulang. Allah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam kini kok kecek pengurus kita memperingati Maulid Nabi. Memperingati Maulid Nabi itu, memperingati itu asal katanya apa? Ingat. Ingat. Memperingati atau peringatan asal katanya ingat. Jadi ibu kini kok duduk di situ kok supaya takana. Anak paralu di kanan. Maulidun. Maulid itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bu. Maulid itu bahasa Arab bahasa Indonesia? Nak pak, apa main apa-nya baru tu. Nanti nak amu nak ngapak mengaji. Kalau nak amu akan luar je lah. Mati handphone lo. Bu. Kamu contoh lah. Ibu sambil main HP, pak sambil main HP, anak pak main HP. Ambo ceramah, mak kira-kira nama suak. Kan betul Tu tak mungkin lo dua-dua dapat dapat. Sebab memori awak ku terbatas. Tu manggonya kece ambo mau ceramah sebentar saja. Biasa ketek tapi mah. Mati handphone lo, tak lo.
Kamu saya pun nama meletak sekuang. Allah karim. Maulidun itu artinya waktu lahir. Waktu lahir. Bila waktu lahir Nabi Muhammad SAW, menurut ibu bila Nabi Muhammad itu lahir? Tanggalnya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Harinya? Hari Senin. Tahunnya? Iya, 571 Masehi. Kalau Pak Ibu lah tahu lahirnya Buya hari Senin, tanggalnya Buya 12 Rabiul Awal, tahunnya Buya 571 Masehi Buya. Berarti kan Pak Ibu lah tahu tuh. Bu, lah tahu kan? Kalau lah tahu nak perlu menjalin itu. Kaya tu. Ibu lah tahu mengambil jalan lain. Nan para lumba sampai malam tu, nan ibu nak tahu, apa nak tahu. Di antaranya nan awak nak tahu. Iko nan perlu sampai tu mangkonya waktu ambo 25 minit, selesai 25 minit tu ambo lagi waktu Pak Ibu untuk bertanya 5 minit. Siang bertanya ambo lagi hadiah. Coba yang kedua, sudah ikut pengajian, dapat lo ilmu, pahala dapat lo, angkat tangan tak faham bertanya, dapat lo hadiah. Nak kalamak tu. Tu mangunya sia nambah tanyo ambo lagi hadiah. Alai jale do. Pak Ibu ini lihat Allah Subhanahu wa taala. Lahir sudah tahu, harinya sudah tahu, tanggalnya sudah tahu, tahunnya pun sudah tahu. Ada Bapak Ibu perangai Rasulullah tu nan kadang-kadang ndak awak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi perangai itu sangat mudah untuk awak lakukan. Apa perangai itu? Satu. Kau dibawa pulang nih Pak. Di kana-kana awak amalkan langsung. Ada perangai Rasulullah, akhlak Rasulullah, nan kita sadonyo bisa melakukan, tapi kadang-kadang kita sendiri tak namuh melakukan itu. Nampak tamu Pak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya akhlak yang sangat bagus. Nampak tamu tabassum. Apa Bu? Tabassum. Artinya murah senyum. Bu, ada di siku nama duit panjangan. Mayo, tagak. Allah karim. Sudahlah hitam. Bu. Allah miskin puluh mambu duit taruh ya. Baca lu. Kau mana cakap ya? Pak mana cakap Pak? Dulu ada namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum tu Pak, beliau buto. Buto itu buto. Apa kayo? Ayo nak nampak lah, maktu nampak no. Ibu boleh nampak musko. Barak kok yo.
Cik, yo tu kalau lah dua tu lah mengantuk namanya. Allah. Bu, Abdullah bin Ummi Maktum ko buto, tapi hebatnya, Mbak, Abdullah bin Ummi Maktum ko ingin bana basobok ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ibu ingin tak sama ya Rasulullah? Ingin sangat. Abdullah bin Ummi Maktum saja nan hidupnya masih di masa Rasulullah butuh Pak ingin sangat basobok ya Rasulullah. Singkat cerita Pak, aku mohon maaf cakap, suatu ketika batamulah Abdullah bin Ummi Maktum ko dengan Rasulullah. Anan terjadi bu. Dek Rasulullah ku tahu Abdullah bin Ummi Maktum ko buto. Ketika kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah wajahnya cemberut dan melengah. Itu makanya turun ayat. Bunyi ayatnya, abasa wa tawalla, abasa wa tawalla, anja'ahul a'ma. Ya Pak. Kacala, Muhammad, kenapa engkau cemberut dan kenapa engkau memalingkan wajah ketika Abdullah bin Ummi Maktum nan buto datang kepadamu? Nak Pak, itu dengar dong. Jadi Rasulullah itu kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hariku murah senyum. Tu manggonya bu, kalau bersobok orang senyum awak bu, ni jaleh dong. Ku nama budi panjang. Ibu tahu orang nama budi panjang dong? Sebabnya satu, orang biasanya kalau payah senyum tu Pak, nampak tamu sekali, DE-nya banyak utang. Bu, ayo kan? Kalau ngalah-ngalah aku banyak utang. Allah. Kalau sobok orang di jalan senyum mawar. Datang suami ibu pulang ke rajo senyum mawar. Baik itu caranya. Kau ndak alun masuk suami yang udah ke dalam rumah dalam membudi. Ada macam itu loh. Ada nak? Ada. Allah kali. Jadi senyum itu penting. Bahkan Bapak Ibu, kau mohon maaf cakap Bapak Ibu, kamanggale awak bu. Bu, ibu kan buka kadai. Aku kadai lontong pagi lah namanya, lontong malam lah namanya, kadai baju namanya. Wah buka kadai serancak-rancaknya, tapi wajah awakku membudui saya. Kiro-kiro layak orang kawalanyo. Jadi kok kamang galeh awak galeh patamu tu adalah senyum. Alai. Tu senyum tak ya. Allah. Coba Pak Ibu pergi ke bank BRI, Bank Nagari, BSI. Satu bank lah Pak. Ketika waka masuk ke ruangan tua, sabalun masuk saya di muka satpam saya, ala senyum tu satpam terjadi awak. Boleh masuk ke dalam dekom, bu, kecek orang tu. Ada yang bisa dibantu Pak, Bu? Lah itunya tu.
Walaupun mungkin di rumah tu mau duit tu mak. Tiba di sini nyampe buat saya senyum. Karena menggalih patamunya saya. Bahkan Rasulullah SAW, Pak Ibu yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah ditegur tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya Muhammad, kenapa engkau cemberut? Kenapa engkau memalingkan wajah ketika datang kepada Abdullah bin Ummi Maktum? Saja itulah Rasulullah menyampaikan, tabassumuka liwajhi akhika shadaqatun, senyummu kepada orang lain bernilai sedekah. Iya leh ibu dong. Kalau ibu tak ada piti, pak banyak kunda kota impak lewat. Menyumbang ndak namuan, senyum ndak lo namuan. Barakat pilih awak, bu. Itu mangkonya sedekah tu pak babeda jo infak. Sedekah babeda jo infak. Oh kota anu mo. Infak. Ndak ada kota sedekah kan? Bedanya infak dan sedekah. Dengar elok-elok. Kalau infak, bu, kau jangan salah dengar lo. Kalau infak bisa dan harus materi. Bisa dan harus materi. Itu infak tuh. Kalau sedekah bisa materi dan bisa non materi. Itu beda sedekah dan infak. Tu mangkonyo masaji nan cocok kotak modeko ko ditulis infak bukan sedekah. Karena nan diarok di kota infak ko pitih masuk. Bu. Tapi kalau sedekah bisa non materi termasuk senyum. Kalau ditulis kotak sedekah, beko orang mencari kotak infak, inyo senyum. Bu, ini jalan ibu tu. Tu kotak infak tu. Piti nan diaro, semen nan diaro, kasih nan diaro, ndak senyum. Itu bedanya infak dan sedekah. Satu. Nang kedua, kalau infak pak bisa dilakukan oleh orang yang masih duit. Orang mati tidak bisa berinfak. Bu, orang mati tak bisa. Kalau sedekah bisa orang yang masih hidup dan bisa juga orang yang sudah meninggal. Paham bu? Itu mangkunyo kecek Rasulullah. Idza matal insan, ketika mati manusia, in qata'a amaluhu, semua amalnya terputus illa min salatin, kecuali hanya 3. Anan 3 tu shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, bukan infak jariyah. Bu, tu mangkonya kalau ibu misalnya punya orang gaib ibu lah meninggal dunia, ketika ibu punya pitih, payahlah ibu ke masjid, Pak pengurus, ambo ke sedekah Pak pengurus. Tapi Pak pengurus ndak atas nama ambo Pak pengurus. Terus ya tu namanya kecil Pak pengurus, atas nama almarhum orang gaib ambo Pak pengurus. Ditulislah di pengurus, sedekah dari almarhum 100.000. Nak impak lai dah Pak.
Le jale dibu tu. Ya lepas tu, dia harus beda infak dia sedekah. Tak sama tu tu. Di mana ayatnya yang membedakan tu? Boleh apa ibu cari surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Kata Allah, anfiqu dan infakkanlah oleh kalian mimma razaqnakum dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian min qabli sebelum ayatiya ahadakumul maut datang kepada kalian kematian. Kalau infak sabaluna wa ma Lay bu dong. Fayaqula rabbi, maka dia berkata, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya saya diberi kesempatan hidup sebentar saja, fa asaddaqo wa akum minas sholihin, maka saya akan bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Coba dalam satu ayat dua bahasa dipakai oleh Allah. Satu bahasanya infak, yang kedua bahasanya sedekah. Berarti apa? Beda antara infak dan sedekah. Walaupun awak alamati masih bisa bersedekah bu. Tumanggunya para lubu, awak punya anak-anak yang saleh. Kalau perempuan anak yang salehah. Kenapa? Kalau anak awak soleh, kok suksesnya di waktu kadang, kok berhasilnya berusaha, besoknya bersedekah untuk awak bu. Kok kurbanan lu awak pak. Baik itu kalau anak awak soleh dan solehah. Lay bu. Senyum tu sadar. Pak banyak sih. Tapi adonan tak boleh senyum tu bu. Bu. Senyum anan tak boleh bu ya. Senyum surang. Kalau lah senyum surang, buat dibawa ke gaduh bulai. Allah karim. Itu satu. Ini akhlak Rasulullah dan bisa kita lakukan pak. Siapapun yang yakin bisa. Senyum tu tidak harus menjadi ahli ibadah ada pak. Bu. Senyum tu tidak menunggu wak jadi ahli ibadah. Tidak menunggu awak hafiz Quran, indah. Malah banyak orang ahli ibadah senyum ke mana nampak ya? Sungguh. Pernah bersebuah pak, janggui panjang, Sarawak cingkrang, rajin beribadah, senyum payah. Aduh meritu pak, sungguhnya. Mulai janggui panjang lah masih ketik, baik semua yuda tu. Yuda tu lain senyum tak harus nampak. Cik-ciknya pak. Lihat dua sekolah mereka itu pak. Mau orang aja ni. Allah karim. Ini akhlak yang sangat mudah dan insya Allah kita semua bisa melakukan. Contoh bu. Pernah enggak terjadi nih bu, ketika ibu sedang berjalan, ada orang bawa Honda. Pas ibu sedang berjalan tu nyoba berhenti di samping ibu. Nyomatin Hondanya. Bu, boleh numpang batanya bu? Ada nak? Anan para luak tampilkan pertama di situ. Senyum. Tidak usah menjawab pertanyaan dulu. Senyum dulu lah tu. Kadang-kadang kok senyum sama deh. Bu, boleh numpang batanya bu? Tebar senyum. Boleh nak? Anak tadi tanya. Tahu ibu alamat rumah kau bu? Pernah nak suruh orang itu? Senyum dulu dikasih. Walaupun mohon maaf cakap pak, kadang-kadang pertanyaan tadi tidak lo tahu awak di mana alamat rumah. Tapi kalau awak senyum bu, insya Allah orang nan bertanya tadi senang bulu hatinya.
Lain jalan. Pernah enggak datang ke rumah ibu anak-anak pakai sarung, inyo pakai peci. Assalamualaikum. Pernah ditong? Bu, minta bantuan bu, minta sedekah. Awak kan tak dituntut untuk baragi dong, tapi senyum awak kainyo nanti bu ke rumah tadi, itulah nilainya sedekah. Kuna kadang-kadang salamnya alun tajawe ala wa usinya sekali. Bu, aduh mana itu bu? Kayo tu. Allah. Itu kan sederhana saja dalam kehidupan. Itu satu mu, lah 20 minit tu 5 minit lagi. Anu suatu. Lah 20 minit pak, 5 minit lah pak ya. Nomor 2, aku sangat lo mudah tu. Akhlak Rasulullah namparalu kita tiru. Kecek Rasulullah tasopahan. Kalau tadi tabassum, senyum. Yang kedua tasopahan. Coba tasopahan. Kurang semangat. Tasopahan. Yang kedua akhlak Rasulullah. Apa tasopahan tu bu ya? Tasopahan tu bapak ibu berjabat tangan. Nampak? Terangah handphonenya letak lo. Samantanya, dah lama 5 minit lagi. Tasopahan, berjabat tangan. Bu, berjabat. Kok mudah atau bare? Kecek siapa mudah? Kok berjabat tangan kok bu kalawati nak lapang deh, ndak sanamu ada bu. Berjabat tangan kok pak sabananya ibadah nan sangat murah dan bisa dilakukan oleh semua orang, dan Rasulullah mengatakan mamin, coba mamin muslimaini yaltaqiyani ghufira lahuma qabla ayyub tariko. Kecil Rasulullah, siapa saja atau mamin muslimaini, apabila ada 2 orang muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yaltaqiyani, mereka bertemu, wayatasofahani, dan mereka berjabat tangan, ghufira lahuma, keduanya diampuni oleh Allah, gugur dosanya, hatta atau qabla ayyub tariko, sabalun, sampai kedua orang tadi jabat tangannya dilepas. Jadi bu, ketika pak ibu basobok, misalnya basobok jepak, tadi tamu basobok jepak, tadi salam bawa anak. Salam, mau salam pak, coba salam deh. Bu, jadi kalau tak kamu ambil pak kan? Nah, amu basalam modeko jua pak ko, salamu tangan ko bapak cik modeko bu, pak mohon maaf cakap, dosa-dosa kami berdua gugur diampuni oleh Allah. Semakin lama awak berjabat tangan ko bu, semakin banyak dosa awak diampuni oleh Allah. Bu, tapi lama sama laki-laki. Laki-laki juga laki-laki. Kalau padusi juga laki-laki dah dia. Nah pak, tunggu pak, masih banyak dosa oleh pak. Allah karim.
Nah, itu kan iku murah sama nanda bu. Buat tamu awak salam, jabat tangan. Apalagi hari raya Idul Fitri ini. Ya kan, berkunjung awak ke rumah orang lain awak, berkunjung ke rumah tetangga, berkunjung ke rumah guru awak, salam tangan. Insya Allah dengan bersalaman itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Bu, ibu pernah nak minta ampun sama Allah? Sering kan? Mendoa untuk selesai sholat, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Kami itu dapat doa nani bu panjatkan tadi, minta ampun tuh alun tentu dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika bersalaman sudah dijamin pasti dosa awak diampuni oleh Allah. Sebab Rasulullah mengatakan, "Ghufiru lahuma," diampuni keduanya qabla ayyuh tariko, sampai kedua tangannya dipisah kembali. Apalagi suami istri, bu, dia benar salam tangan apa rumah? Itu mana pak? Indah kecapak. Ibu lama ditolong. Kece ibu lain kecapak indah. Mana sebenarnya? Allah. Barakah sanang suami ibu, barakah sanang apa kalau ibu menyalam tangan. Iya ibu tu. Kapai karajo apa salam. Dulu lain mabuya ketika kapai karajo. Tapi kinilah pensiun tak dulu ya. Allah. Baik ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini akhlak Rasulullah, suka berjabat tangan, merupakan akhlak yang mulia dan mudah kita tiru, dan insya Allah kita semua bisa melakukan serta tidak dipungut biaya. Senyum dipungut biaya nak? Enggak. Berjabat tangan pungut biaya enggak? Dipungut biaya bu. Ketika hari raya Idul Fitri. Lamu salam. Bawa lamu mana? THR alin halwa. Tunggu THR nama. Yang terakhir ketiga. Akhlak Rasulullah na mudah ada pak. Kau terakhir ya? Terakhir dah pak. 5 minit deh pak. Kau tanya jawab bagi hadiah. Nan terakhir nan sangat mudah tapi jarang dilakukan oleh orang Islam. Salam. Salam. Jojo. Tebar salam. Assalamualaikum. Pasobok jarang Assalamualaikum. Jarang nak mendengar. Jarang. Ketika masuk rumah cik sini. Tadi yang mau dengar, tadi ada ibu-ibu masuk masjid. Assalamualaikum. Asurang tu nya lain dah nah. Ya maaf boh ya. Padahal iko Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu, kalimat assalamualaikum ini merupakan ucapan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Bahwa assalamualaikum itu dianjurkan buya. Ternyata pada kalimat assalamualaikum itu ada makna tersirat. Apa arti assalamualaikum? Keselamatan. Maksudnya selain assalamualaikum ucapan lisan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah ingin menyampaikan, jadikan dirimu mulai dari mulutmu, mulai dari tanganmu, mulai dari matamu sampai kepada kakimu memberikan keselamatan kepada orang lain. Bu,
kemarin demo besar-besaran di Jakarta. Ada rumah dijarah. DA tuh muncul. Kalimatnya ndak panjang loh Bapak Ibu. Hanya 5 huruf. T O L O N. Itu saja Pak bisa menggerakkan jutaan manusia untuk memprotes, untuk menuntui 5 huruf tadi. Nah, itu mangkunya Islam kan luar biasa Pak Ibu. Bukan hanya sekedar ucapan lisan Assalamualaikum, tapi kita menjadi mukmin yang menyelamatkan orang lain mulai dari lisan kita. Itu mangkunya kecik Rasulullah. Al-muslimu, seorang muslim yang sejati. Man salimal muslim, siapa saja yang menyelamatkan muslim yang lain, min lisani wa yadi, dari mulutnya dan tangannya. Begitu. Jadi Rasulullah itu luar biasa Bapak Ibu. Mulutnya terjaga, tangannya terjaga. Itu mangkunya awak sebagai umat Nabi Muhammad tiru pulolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulutku yang luar biasa mampu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung dia pandai atau tidak menjaga lisannya. Kalau tak pandai menjaga lisan, maka lisanmu itulah yang akan memotong lehermu sendiri. Begitu, Bu. Lejale. Muncung ko para ludi jago. Dulu ketika masa kekuasaan Jokowi dulu, ada namanya Ahok. Lihat tahu Ahok? Mantan gubernur Jakarta. Dek munculnya pula bisa bergerak jutaan umat Islam ke Jakarta meminta Ahok dipenjarakan. Yo masuk penjara Ahok mah. Dek munculnya Pak. Apa tahunya ulang balik dek kawan nawak itu. Si Saharoni itu. Ambo ndak tahu tu Minang tu indak nak ngerti ambo tu dah. Nganjale muncul Allah. Kalau muncul man ndak ada kaitan Minang je ndak samuanya. Ya nak ba? Ya ni kecil lah orang Minang saya nama dia tu ndak samu satu Wah kalau kecil orang Minang ke salah lah wak. Iyalah dapat tu. Jadi kalau masalah urusan muncul ndak ada Minang dapat samuanya. Nah, kini ba'a cara wak seorang mukmin, seorang muslim bisa menjaga lisan kita supaya diri kita selamat dan orang lain pun selamat dari lisan kita. Bahkan mohon maaf cakap Bu ya. Katiko wak manggunjiang tu manggunjiang lah tahu. Manggunjiang lah tahu. Apa kaya? Yang pakai cenderang tahu Bu ya. Bu, menggunjing tu bisa menghanguskan amal ibadah kita. Inyo rajin salat, inyo rajin baca Quran, inyo Senin Kamis puasa buya. Tapi karajonyo rajin pula memakai cenderang buya. Itu percuma ibadahnya. Tidak ada percuma deh Bu. Dan ibadah tetap terlaksana dan gugur kewajiban sholat. Tidak ada percuma dong. Hanya saja besok di akhirat awak tergolong orang yang muflisun. Apa Bu? Muflisun. Cocok.
orang yang tidak ada nilai ibadah. Itu muflisun. Besok di akhirat ada kelompok orang begitu. Ini rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sedekah. Tapi nilainya zong. Zong le tau zong. Kosong. Tak ada nilainya bu. Dia tu yang rajin mana mengunjung dekadai segala halnya. Biasa tampik mengunjung kau bu kadai sayu. Lihat tu siko kadai sayu sekarang. Di mana tu? Banyak orang berkumpul sini tu. Bu boleh wanita. Kan lain. Aku doh. Allah karim. Baik bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga akhlak Rasulullah dan perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu, apa tadi? Murah senyum. Dua, berjabat tangan. Tiga, rajin membaca Assalamualaikum. Demikian saja Pak Ibu. Kalau ada salah kata, salah cara, mohon maaf. Ado nangka batanya. Siapa tanya? Bu, Pak ada tanya? Apa tanya? Oh, cik. Sanggup Pak ada tanya apa tadi? Bu ada? Bu? Selain Bu? Ya. Oh, enggak lah. Enggak ada Pak? Kalau paham bisa satu Mak. Masuk saja ya. Iya. Enggak ada yang bertanya kok. Silakan. Siapa Bu? Ya. Ya. Iya, Mak. Pertanyaan bagus. Iya. Adonan salam ku mereka. Iya. Lah tau. Baik Ibu, salam tadi lamo jalian Pak Ibu. Jabat tangan tu kaitannya jo hati. Kalau hati kita bersih, insya Allah jabat tangannya sempurna. Itu prinsipnya Pak. Ketika awak ada masalah dengan seseorang, kemudian awak ingin meminta maaf, ya kan? Lah lapang hati awak, lah saling memaafkan, mengko lama saya berjabat tangan. Berarti tiangnya ada di hati awak. Kalau hati tak bersih, mengko awak berdosa. Bu, tu mangkonyo hati ku ada barasian dulu. Barasian dari apa Bu ya? Satu, dendam. Ko penyakit nan paling sulit diobati. Dendam. Ada orang mengecek, mamu tiah tulang ambo di pusaro, ndak kambo maafkan. Koyo hati mana ndak barasian. Bu, lihat orang itu. Banyak Di siko ada di siko. Bertahun-tahun Buya, ndak ambo yang memaafkan ambo Buya. Ambo lah tibo kasinan Buya. Alama minta maaf awak kainyo Buya. Tapi inyo ndak namo jo memaafkan ambo Buya. Tu tanda hati tu banana dunia. Ada wanita Bu? Di siku ada. Setahun ndak bahasa puan. Tu hampir 20 tahun lah. Parah lah kamu. 20 tahun. Aduh di siko. Mayo. Oh ndak tibonya dah. Ayolah payah. Punya gawat mamu ndak bisa nyelesai Pak. 20 tahun. Allah. Gini lah. Alhamdulillah.
Itu yang perlu kini Allah tu. Bu, ibu tu kerana lah. Orang. Ya orang. Kalau tak orang tak boleh tu orang. Sana yo ay. Allah karim 20 tahun lu. Bu, dengan kece Rasulullah, kupasan Rasulullah mana? Kece Rasulullah la yahillu. Coba baca. Li muslimin ayah juro akhuhu fauqa salatin. Tidak halal bagi seorang muslim, berarti haram. Kalau tak halal itu haram. Bu, kalau tak halal berarti, kalau haram tu badoso tidak dilakukan. Badoso. Tidak halal bagi seorang muslim kece Rasulullah, baik laki-laki atau perempuan, ayah juro mendiamkan akhuhu saudaranya fauqa talatin di atas 3 hari. Nampak? Dengar. Handphonenya tak lo. 3 hari saja Pak. Bu. Hei, handphone letak lo. Bu, 3 hari saja. Lah, kok kecek Rasulullah lah. Ibu-ibu boleh 3 hari nak bersapuan. Kok kaman dandam ibu dandam 3 hari saja. Iyalah ibu tu. Salabihnya dari 3 hari kok, mulai dari hari kampek sampai seterusnya dihitung dosa. Hari pertama buya, ambo yo tersinggung bana hati ambo buya, ndak kambo maafkan inyo, ndak kambo sapo nyo buya. Hari pertama tidak ada dosanya. Besoknya hari kedua, deh buya masih sakit hati ambo buya, ndak kambo maafkan inyo buya, ndak ada dosa. Hari ketiga masih juga dendam hati ko Pak, masih sakit juga takana juga kecek muncuang tu buya deh, ndak lama tiemo buya, ndak adonyo maafkan hari ketiga, ndak ado dosa dobu. Tapi masuk hari keempat, belum dia maafkan dan belum dia minta maaf, maka dosa dihitung dari hari keempat. Apalagi 20 tahun. Awara banyak dosa tua. Masya Allah. Nah, kalau awak lah memaafkan berarti inyo nambah dosa. Lah, lepas buat tu pertanyaan ibu tu, ada lain? Tak ada dah. Pak, silakan Pak. Bu, tunggu Bu, ada tanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya itu masalah sholat berjemaah dan jamaah. Sholat berjemaah adalah zuhur dan asar. Zuhur dan asar ya. Zuhur bukan tempat rakaat. Betul. Siapa imam lupa rakaatnya, tidak zuhur pada rakaat, ternyata dia buat 3 rakaat. Sedangkan makmum di belakang juga tidak mengingatkan. Sesudah sholat salam sampai doa dan zikir dan doa. Habis bersalaman dari jemaah bilang kita 3 rakaat lebih dulu lagi. Apa sebetulnya? Masya Allah. Allah Pak.
Bu. Nah, pertanyaannya udah dari Pak Anda tanya ya. Apa tanya? Misalnya saya sudah minta maaf, ada kesalahan, minta maaf, tapi tidak dimaafkan, masih dendam dia sama saya. Nah, terus ya, masih dendam dia sama saya. Iya. Itu aja pertanyaannya. Oke. Ya Bu, itu aja pertanyaannya. Saya sudah minta maaf saya nih. Bu, kenapa Bu? Saya ini udah minta maaf saya. Kemudian dia tak memaafkan saya. Dia masih dendam juga sama saya. Ya bagus itu pertanyaan. Siapa nama Anda? Ya? Aidil. Ada hadiah dari Pak 20.000. 20.000. Untuk ibu bahagia dia 25.000. Apa bagilah dia 25.000. 25 tambah 20. Alah selesai, tak ada tanya oleh dah. Tunggu lo, mau jawab tanya Pak lo. Bu, apa bertanya? Salat zuhur tu sampai rakaat, betul. Tetapi ada imam kita sedang salatnya lupa rakaat. Kiranya 3 rakaat nan dibuat di imam ko, alu nampek lain. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nan makmum an yang puluh. Ya kan betul. Selesailah zikir, selesailah berdoa. Selesai pulang lain, ada jamaah ko mengecek, Ustaz, tadi kurang rakaat awak mau Ustaz. Iyo Pak, iyo 3 baru tadi mau Ustaz. Aduh nampek lah. Kalau itu nanti jadi, mangko jangan pulang dulu awak jamaah, tagak langsung balik. Imam langsung tagak di situ, menambah 1 rakaat. Paham Bu? Tak perlu pakai niat lain, langsung saya tagak sama-sama lain Pak. Sab lurus dan rapat, tambah 1 rakaat lain untuk menambah nanti go tadi. Jadi tidak perlu niat ulang lain karena awak lu. Imamnya udah balik ke mundur belakang. Iya, walaupun imam nak mundur ke belakang, alakah pulang imam pelai dah tiba di pintu dua baru awak kecet Ustaz tadi lupa Ustaz nak 3 baru no anu nampek lai masuk balik Ustaz tu tagak jadi imam balik sudah. Lai pamba. Alhamdulillah. Iya, kuat nak awak lai bertanya tadi. Saya sudah minta maaf. Saya enggak ada dendam, tapi dia masih dendam aja sama saya. Gimana itu ya? Jawabnya lah. Baik Bu, ini muliakan Allah Subhanahu. Kalau begitu Ananda, kalau kita sudah minta maaf tapi dia juga belum memaafkan kita, maka yang berdosa orang yang belum memaafkan kita. Saya enggak ada dosa lagi. Dia yang berdosa. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja kira-kira yang dapat Ambo sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ibu bisa memahami. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata dan salah cara. Boleh dimaafkan Bu? Pak, boleh dimaafkan Bu Pak? Mohon maaf Pak ya. Ibu maafkan Bu. Alhamdulillah, kita sempurnakan majelis ilmu kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda